Saat ini seluruh negara tengah mempersiapkan diri melakukan pelatihan militer guna mewanti-wanti terjadinya perang suatu waktu. Nah, setiap militer pastinya punya latihan khusus bagi para anggotanya. Kekuatan fisik sangatlah dibutuhkan sebab akan menghadapi bidang berat ke depannya. Berikut beberapa latihan militer yang kejam di dunia. Inggris. Di Inggris, anggota-anggota Royal Marine harus merangkak selama 45 menit di permukaan penuh lumpur. Tidak hanya itu saja, pelatihan dengan merangkak ini harus dilakukan selama 32 hari lamanya. Tentu saja, para anggota Royal Marine harus dengan cepat melakukannya. Jika tidak, maka akan menerima sanksi tegas. Pelatihan ini dinamakan Royal Marines 32 Weeks Training Program. Belarusia. Para anggota Belarus Security Forces memiliki latihan ekstrim agar dapat naik tingkat dan mengenakan baret merah atau tanda yang telah menempuh ujian tertinggi di kemiliteran. Untuk dapat mengenakan baret merah, para anggota BSF harus berjalan di tali besar yang di bagian bawahnya terdapat api membara sembari ditembaki dengan peluru asli yang diarahkan di sekitaran api yang sedang menyala itu. Setelah melewati tali, para anggota BSF harus memecahkan tumpukan papan yang terbuat dari beton yang mana juga sudah dibakar dengan menggunakan kepalanya. Indonesia. Tergabung dalam pasukan khusus adalah impian dari banyak tentara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu pasukan khusus yang dimiliki TNI adalah Denjaka, yang mana harus berenang puluhan mil dari bibir pantai dengan beban berat, kemudian dilepas di dalam hutan dengan bermodal sebuah pisau komando saja selama berminggu-minggu, dan wajib bertahan hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak hanya itu saja, latihan berupa simulasi tawanan perang juga dapat dikatakan sangat ekstrim karena harus kabur dari markas musuh dan ditembaki menggunakan peluru asli sampai benar-benar dapat meloloskan diri. Amerika Serikat. Para anggota US Marine Snipers memiliki latihan militer yang terlihat sederhana, namun jika dijalani tentunya akan sangat melelahkan dan menyakitkan. Metode latihan militer para anggota US Marine Snipers tersebut harus berendam dan berenang di rawa-rawa setinggi dada, dari satu tempat ke tempat lain selama 1 bulan. Setelah itu, mereka harus melakukan push-up, sit-up, dan serangkaian latihan fisik dengan masih mengenakan pakaian militer lengkap dengan senjata, ransel, dan lain-lain yang masih basah, kemudian melakukan jalan kaki ke suatu tempat. Cina, Tiongkok. Pasukan Pembebasan Rakyat Cina atau disebut juga dengan People's Liberation Army of China memiliki latihan tak kalah ekstrim. Mereka harus berpacu dengan kecepatan agar nyawanya tidak melayang karena dalam latihannya menggunakan granat yang sudah dibuka katupnya dan siap meledak. Caranya adalah ada beberapa orang berjajar dan saling mengumpankan granat aktif dan siap meledak dari ujung sampai ujung lainnya dengan cepat, kemudian melemparkannya ke lubang. Denjaka merupakan satuan khusus di bawah Komando Utama Tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Ciri pasukan ini adalah seragam hitam dengan baret ungu. Denjaka memiliki tugas khusus yaitu sebagai satuan anti-teror aspek laut. Sebagai satuan anti-teror, Denjaka ini beranggotakan gabungan prajurit tangguh pilihan dari Satuan Intai Amfibi Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang telah lulus kursus PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Dengan status sebagai satuan khusus, prajurit Denjaka dituntut untuk memiliki kesiapan yang sangat tinggi dalam aspek mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan. Prajurit Denjaka harus memiliki kemampuan fisik yang prima dan memiliki IQ yang tinggi. Di samping itu, prajurit Denjaka wajib memiliki keterampilan yang mendekati sasaran dengan teknik lintas udara, lintas bawah air atau selam komando, dan lintas permukaan air secara senyap. Dan karena tuntutan tersebut, prajurit Denjaka wajib memiliki serangkaian latihan yang sangat berat. Prajurit pilihan yang direkrut dari Satuan Intai Amfibi Marinir dan Kopaska kemudian digembleng habis-habisan selama 165 hari. Mulai dari urusan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, serta anti-sabotase hingga teknik komando kelautan, dan para lanjutan atau advance para. Selama menjalani pendidikan, pemberian teori hanya 20%, selebihnya praktik di lapangan. Mereka ini harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan yang tinggi, serta survive di darat. Nah, saat melatih, tangan dan kaki prajurit Denjaka diikat lalu mereka dibuang ke lautan. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Mereka juga dilepas di tengah hutan dengan bermodal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari. Untuk latihan udara, prajurit-prajurit ini tidak dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa, melainkan terjun bebas dari ketinggian pesawat yang sulit dideteksi oleh radar musuh. Latihan ini tidak mengenal waktu, siang maupun malam latihan berat ini tetap dilaksanakan.
Nah, pada tahap akhir latihan atau dikenal dengan istilah pembaretan, mereka ini harus berjalan kaki siang dan malam dari Banyuwangi hingga Surabaya dalam waktu yang telah ditentukan. Karena beratnya latihan tersebut, hanya sedikit prajurit yang lulus untuk menjadi Denjaka. Sementara yang gagal dikembalikan ke satuannya masing-masing. Kopassus merupakan unit pasukan khusus dari Komando Utama Tempur TNI Angkatan Darat. Pasukan yang pernah dipimpin oleh Prabowo Subianto ini bercirikan baret merah dengan seragam loreng darah mengalir. Kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini adalah gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan ini mampu beroperasi dengan tidak bergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau bagaimanapun sulitnya medan di darat, laut, dan udara. Kehandalan Kopassus bahkan sudah diakui di dunia. Prajurit Kopassus direkrut dari prajurit TNI biasa yang harus melalui 4 tahapan pendidikan dan latihan khusus yang berat, bahkan nyaris melalui batasan kemampuan manusia. Pada tahap pertama atau tahap basis, prajurit dilatih keterampilan dasarnya seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap hutan gunung. Dan pada tahap ini prajurit berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti-penjejakan, dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, para calon prajurit komando ini harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang dapat dimakan. Dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup mereka. Lalu tahap ketiga disebut dengan latihan tahap rawa laut. Tahapan ini mengharuskan prajurit melakukan infiltrasi melalui rawa laut dengan berenang melintasi dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan tahap yang paling terakhir. Latihan ini disebut sebagai Minggu Neraka karena merupakan yang terberat dari 3 tahap sebelumnya. Dalam latihan ini, prajurit dilepas di pagi hari tanpa bekal dan harus sampai pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Prajurit harus mampu lolos dari kejaran musuh. Kalau sampai tertangkap, prajurit akan diinterogasi dan disiksa untuk menggali informasi. Prajurit yang tertangkap harus mampu mengatasi siksaan dan gak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk prajurit yang lolos dari tangkapan, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia. Nah, karena itulah latihan tahap terakhir ini disebut sebagai Minggu Neraka. Prajurit yang lolos ke 4 tahap latihan ini akan resmi menggunakan baret merah Kopassus. Sementara yang gagal akan dikembalikan ke satuan awalnya dan kembali bertugas seperti prajurit biasa. Setiap negara tentunya memiliki politik luar negeri termasuk Indonesia. Kebijakan ini berfungsi untuk mengatur hubungan atau interaksi dengan negara lain. Namun di Indonesia sendiri, kebijakan politik luar negeri mengalami perubahan sejak awal kemerdekaan pada masa Soekarno-Hatta hingga masa sekarang yakni pemerintahan Jokowi. Seperti apa perbedaannya? Berikut informasinya. 2 hari setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Luar Negeri. Pada masa Orde Lama, politik luar negeri ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional. Indonesia merupakan pencetus gerakan non-blok dan menjadi negara paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen dan aktif yang hingga kini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Orde Baru, segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Peran Indonesia dalam dunia internasional terlihat dalam menentukan sikap. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif dengan melakukan kerjasama dalam berbagai sektor, terutama perekonomian, dan memberi tanggapan atas isu yang muncul dalam dunia internasional. Setelah Indonesia aktif dalam menyelesaikan masalah politik internasional, kebijakan luar negeri masa reformasi hingga saat ini bertumpu pada prioritas yaitu penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dunia. Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi, informatika, dan transformasi digital. Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era digital dewasa ini. Itulah perbedaan antara kebijakan politik luar negeri dari masa Orde Lama hingga reformasi saat ini. Pada dasarnya, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih relevan hingga saat ini dan terus dipergunakan dengan perbaikan formula kebijakan sesuai dengan masanya.
Banyak negara yang memiliki kota-kota indah dan tertata rapi yang menjadi ikon, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Banyak pula alasan kenapa negara berikut masuk dalam kategori kota indah di dunia. Istanbul, Turki. Banyak tempat yang bisa dikunjungi di Istanbul, terutama bagi pecinta arsitektur dan sejarah. Sebut saja Hagia Sophia, Blue Mosque, Topkapi Palace, Basilisa Citern, dan Hippodrome. Masing-masing tempat memiliki keindahan dan ceritanya yang menarik. Bahkan separuh dari pusat sejarah serta bangunan yang berada di Istanbul ini masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Di kota seribu menara ini, banyak bangunan masjid dan gereja yang memiliki menara tinggi sebagai bagian dari fungsi dan arsitekturnya. Salah satunya adalah Blue Mosque yang merupakan masjid terbesar di Istanbul dengan total 6 buah menara di sekelilingnya. Meski nama aslinya adalah Masjid Sultan Ahmed, namun karena interiornya mengambil nuansa keramik berwarna biru, maka wisatawan mengenalnya sebagai Blue Mosque. Isfahan, Iran. Isfahan merupakan kota terbesar ketiga di Republik Islam Iran setelah Teheran dan Mashhad. Kota ini terletak sekitar 340 km selatan Teheran. Nakhchivan Square menjadi ciri dan identitas dari kota Isfahan. Taman kota ini telah masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kota Isfahan banyak menyimpan beragam situs arsitektural Islam dari abad ke-11 hingga ke-19 dengan banyak boulevard yang lebar, jembatan beratap, istana, masjid, dan menara dengan susunan yang indah dan tertata rapi. Hal ini juga yang menyebabkan timbulnya ungkapan yang terkenal Isfahan Nisfi Jahan, yang berarti Isfahan adalah setengah dari dunia. Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai resmi dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik dunia untuk dikunjungi wisatawan pada tahun 2020. Predikat ini diberikan oleh otoritas perjalanan global Lonely Planet. Sebagai kota bisnis utama di kawasan Timur Tengah, bahkan dunia, penataan Dubai merupakan hal yang krusial. Tata kota menakjubkan tercermin seperti dari reklamasi Palm Island, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Palm Dierra, Dubai Waterfront, dan The World. Gedung pencakar langit nan mewah juga banyak menghiasi Dubai, seperti Burj Al Arab dan Burj Khalifa. Amsterdam, Belanda. Amsterdam merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota kerajaan Belanda. Dengan perencanaan yang sangat matang, Amsterdam menjadi kota dengan penataan super rapi. Saluran air, saluran listrik, pengolahan sampah, taman-taman kota, semuanya disusun secara sistematis. Bangunan tradisional dapat memadu dengan gedung modern. Berkat hal tersebut, Amsterdam menjadi begitu menakjubkan sehingga menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara. Dan itulah beberapa negara yang memiliki kota-kota paling indah dan tertata rapi yang menjadi pusat perhatian dunia. Semoga bisa menjadi pilihan destinasi saat liburan ya pemirsa. Halo pemirsa, negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi kerap dimasukkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Laporan tahunan World Happiness milik United Nations merilis di tahun 2021 mengenai negara-negara paling bahagia di dunia. Seperti apa sih hal itu? Finlandia. Mengutip laporan Sustainable Development Solutions Network milik United Nations, Finlandia menjadi negara pertama yang masuk kategori negara paling bahagia di dunia. Pengukuran bergantung pada 3 faktor utama seperti life evaluations, positive emotions, dan juga negative emotions. Dari faktor ini faktanya jika negara Finlandia memiliki transportasi publik yang sangat bagus dan berkelas dunia. Selain itu, tingkat kejahatan di sana pun rendah. Gap antara orang kaya dan orang miskin telah diatasi dan tak terlalu jauh. Hingga kepercayaan kepada pemerintah karena faktor kesejahteraan masyarakat Finlandia yang tinggi Di negara ini tak ada satupun orang yang tinggal di jalanan. Meski memang ada sekian jumlah pengangguran, namun fasilitas kesehatan dan makanan tersedia ditunjang oleh pemerintah setempat. Selain itu, faktor alam yang masih sangat asri membuat mereka hidup dengan penuh kenyamanan. Mereka mengibaratkan Finlandia, dia dengan kota modern namun juga dengan mudah menjumpai hutan, ribuan danau, serta pemandian air panas dan sauna. Islandia. Islandia merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan utara Samudra Atlantik.
Hampir sepanjang tahun, Islandia menjadi salah satu negara dengan musim dingin terpanjang di dunia. Meski demikian, menurut World Happiness Record, Islandia masuk ke dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Daftar tersebut dinilai dalam beberapa aspek seperti jaminan kesehatan, pendapatan besar dengan pekerjaan yang mudah ditemukan, pendapatan negara per tahun hingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah di sana. Islandia juga merupakan negara NATO yang tidak memiliki angkatan bersenjata. Islandia dikenal sebagai negara yang anti perang dengan sifat warganya yang ramah dan saling merangkul. Dengan sistem perbankan yang tidak mencekik warganya hingga pemandian kolam air hangat yang tersebar di seluruh kota. Itulah cara warga Islandia berbahagia. Faktor lingkungan dan kondisi alam yang terjaga turut mengantarkan Islandia menjadi salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Denmark. Negara Denmark masih menempati posisi 3 sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara di Eropa ini memang terkenal dengan pemerintahan yang stabil, angka korupsi yang rendah, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Meski pajak di sana tergolong tinggi, namun rata-rata penghasilan warga Denmark yang telah sejahtera menjadikan pajak tinggi bukan momok yang menakutkan. Bahkan mereka sangat mendukung pemerintah dengan sistem pajak yang tinggi karena menurut mereka pajak tersebut akan membawa kesejahteraan yang tinggi pula. Hal ini terbukti dari berbagai fasilitas publik yang memadai seperti transportasi yang nyaman hingga akses pendidikan yang berkualitas tinggi. Selain itu, pola budaya orang Denmark yang dikenal dengan Huts menjadikan interaksi sosial semakin erat dan berkualitas. Orang-orang Denmark bekerja hingga pukul 5.30 saja. Bila ada teman mereka yang bekerja melewati waktu tersebut akan dianggap aneh hingga dikatakan gila. Mereka sangat menghargai waktu untuk keluarga dan pertemanan. Prinsip warga Denmark adalah hidup seimbang, merasa aman, dan berbagi pengalaman adalah harmoni yang harus dijaga. Namun, bagaimana dengan Indonesia? Menurut daftar laporan tersebut, Indonesia masih berada di peringkat 82 karena faktor pemerintahan yang belum stabil, banyaknya kasus korupsi hingga ketidakseimbangan antar golongan. Sedangkan peringkat terbawah diduduki oleh negara Afghanistan dikarenakan stabilitas politik yang curat-marut hingga kasus teror yang kian terjadi. Pemirsa, siapa yang tak pernah mencicipi sajian nasi rames di warteg? Apalagi buat kalian yang ingin menghemat pengeluaran dari gaji seorang karyawan ya. Warteg atau warung Tegal ternyata sudah ada sejak tahun 50-an loh. Seperti apa sejarah dari warung makan andalan untuk kalangan menengah ke bawah ini? Dan tahukah Anda, di Eropa warteg juga sangat dikenal. Menelisik sejarah, warung Tegal atau yang biasa dikenal dengan warteg diperkirakan muncul pada tahun 1950. Di tahun ini terjadi sebuah fenomena urbanisasi penduduk dari Pulau Jawa ke Jakarta. Jakarta yang belum lama menjadi ibu kota negara Indonesia sudah pasti menjadi magnet bagi kaum pendatang sejak dahulu kala. Mereka ingin mencoba peruntungan ekonomi, apalagi di tahun itu Presiden Soekarno sedang membangun Jakarta dalam skala masif dan megah. Melihat para kontraktor bekerja, berikut pekerja kasar di bawahnya, orang-orang pendatang ini yang kebanyakan berasal dari kota Tegal membuat sebuah warung tenda di dekatnya. Untuk menarik perhatian pekerja, mereka menyediakan berbagai lauk pauk, nasi porsi besar dan juga harga yang relatif terjangkau. Alhasil, warung makan yang mereka bangun lambat laun disukai dan menjadi warung makan favorit untuk mereka karena murah dan mengenyangkan. Melihat potensi warung nasi khas orang Tegal ini, mereka menjadikan warteg menjadi bisnis kuliner utama sekaligus paguyuban untuk orang-orang Tegal yang bernasib sama. Mereka pun saling membantu hingga lahirnya warteg-warteg lainnya di berbagai wilayah Jakarta pada saat itu. Di mana ada proyek pembangunan, disitulah warteg akan berdiri. Nah, mulai tahun 1990-an, warteg merambah ke pemukiman penduduk. Karena Jakarta mulai dipadati penduduk mayoritas karyawan lainnya dari pelosok negeri. Dengan konsep yang relatif murah dan mengenyangkan, lagi-lagi warteg sukses menjadi andalan bagi kaum pendatang. Walau duit sangat tipis, setidaknya hanya di warteglah mereka mendapatkan makanan berat dan dapat menghilangkan rasa lapar mereka sehari-hari. Menurut Asmawi, salah satu pemilik warteg berukuran 3x3, sosok yang paling dianggap berjasa adalah Mbah Bergaslah. Orang yang pertama kali mengajak orang Tegal yang berada di desa Sidakaton dan Sidapurna merantau ke Jakarta untuk berjualan. Karena sebelumnya warga Tegal yang mengadu nasib di ibu kota hanya menjadi kuli kasar dan bekerja serabutan di pasar. Awal kali pertama warteg berdiri, orang-orang mengenalnya dengan sebutan nasi ponggol.
Nasi ponggol sendiri merupakan hidangan nasi putih, sambal, tempe dan tahu yang dibungkus daun pisang khas orang Tegal. Namun kini hidangan warteg sudah sangat beragam dengan berbagai menu andalan yang tentunya juga lezat. Apalagi, warteg saat ini tidak hanya disukai oleh kalangan menengah ke bawah, namun orang-orang kaya pun tak segan untuk makan di warung yang biasanya berada di pinggir jalan ini. Tak hanya di Indonesia, bisnis warteg sudah merambah dunia global. Semakin banyak bisnis warteg yang dibuka di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Korea Selatan, bahkan sampai ke Eropa. Di Amsterdam, Belanda, ada sebuah warung Tegal milik orang asli Indonesia. Mereka membuka bisnis warteg ini sejak lama. Bahkan kini mereka punya pelanggan asli orang Belanda yang menyukai masakan asli Indonesia. Alasan mereka memilih untuk membuka bisnis warteg di sana adalah karena pertimbangan waktu dan kesempatan. Bisnis ini sangat menjanjikan di negeri orang mengingat banyak orang Indonesia yang bermukim di Belanda. Begitulah warung makan asli Tegal merambah hingga ke global. Itulah sederet fakta sejarah warung Tegal dan ketenaran warteg hingga mancanegara yang membantu mengharumkan nama Indonesia. Bukan rahasia, jika Cina menduduki posisi ketiga di bawah Amerika dan Rusia dalam peringkat negara terkuat sistem militernya. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-16 dan sebagai informasi, berikut ini adalah perbandingan kekuatan militer antara Cina dan Indonesia. Jumlah tentara. Negara Cina merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia. Maka tak mengherankan jika anggota militer Cina juga lebih banyak personilnya. Berdasarkan data dari Global Firepower, Cina memiliki sekitar 2.183.000 personil aktif. Sedangkan Indonesia memiliki 400.000 personil aktif. Jumlah jet tempur. Soal alat perang, Cina sangat gencar melengkapi negaranya dengan segala jenis perlengkapan militer tercanggih. Contohnya saja Cina memiliki 1.222 unit jet tempur termuktahir. Sementara Indonesia mempunyai 41 unit jet tempur. Tak hanya itu, Cina juga memiliki 1.564 pesawat penyerang, sedangkan Indonesia hanya memiliki 65 unit. Tank. Dalam pertempuran, tank merupakan garda terdepan kekuatan militer sebuah negara. Dan soal jumlah tank, Cina menyimpan 13.050 unit tank, sedangkan Indonesia memiliki 315 unit tank. Jumlah kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang dioperasikan untuk kepentingan militer. Berbicara kapal selam, jumlah yang dimiliki negara Cina adalah yang terbanyak kedua di dunia setelah Korea Utara, yaitu 76 kapal selam, dan Indonesia baru membekali sistem pertahanannya dengan 5 kapal selam. Jumlah kapal induk. Kapal induk adalah kapal perang yang memuat pesawat tempur dalam jumlah besar. Tugasnya adalah memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Dan ternyata Cina memiliki 1 kapal induk, namun Indonesia hingga saat ini belum memiliki kapal induk. Dari kelima perbandingan tadi, meski kalah secara kuantitas, tapi soal kualitas, prajurit Indonesia boleh diadu loh. Sebab Indonesia memiliki pasukan elit yang sangat disegani di dunia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang cukup luas. Demi melindungi hal tersebut, Indonesia wajib memiliki wilayah sistem pertahanan yang kuat. Salah satunya adalah terkait kepemilikan alutsista atau alat utama sistem senjata yang memadai.
Saat ini pemerintah mulai menunjukkan upaya kemandirian dalam industri pertahanan. Salah satu buktinya adalah dibuatnya tank bot Antasena, kapal tempur pertama di dunia buatan Indonesia yang dilengkapi persenjataan canggih. Indonesia patut berbangga diri karena kapal yang nantinya akan digunakan TNI Angkatan Laut ini merupakan yang pertama di dunia dan lebih difungsikan untuk operasi rawa, laut, sungai, pantai, serta tugas penjagaan laut dan pantai. Tank bot Antasena telah menyelesaikan uji coba sea trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton dengan total jarak tempuh 170 nautical mil dan melakukan firing test atau tes menembak menggunakan senjata utama kanon 30 mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton. Kapal tempur yang mampu mengangkut 60 personil dan 5 orang kru ini diberi nama Antasena oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dari tokoh pewayangan yang ahli dalam pertempuran laut. Tank bot ini juga memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah 600 nautical mil. Kapal tempur Antasena juga dilengkapi senjata utama remote control weapon station kanon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Hewan memiliki peranan yang tidak terpisah dalam sejarah manusia. Selain untuk dijadikan sumber makanan, manusia juga menjinakkan hewan untuk beragam keperluan, bahkan ada yang untuk keperluan hukum di negara masing-masing. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelisik metode terpidana mati menggunakan hewan. Yang pertama, sudah banyak diketahui bahwa penduduk Romawi menyukai tontonan yang penuh dengan darah dan kekerasan. Pertunjukan gladiator adalah salah satu contohnya. Dalam pertandingan gladiator, para tahanan dipaksa bertarung satu sama lain di arena sampai salah satunya tewas. Gladiator sendiri bukanlah satu-satunya pertunjukan yang digemari bangsa Romawi. Nama atraksi itu adalah Damnatio ad Bestias. Selain memberi hiburan kepada penonton, atraksi ini juga ditujukan untuk prosesi hukuman mati sekaligus memberi contoh supaya tidak macam-macam dengan pemerintah. Dalam atraksi tersebut, para tahanan ditempatkan di arena terbuka. Setelah itu dilepaskan seekor singa atau harimau ke tengah arena. Harimau yang dilepas akan memakan tahanan tadi hidup-hidup. Supaya atraksi tersebut seru, harimau atau singa itu tidak diberi makan terlebih dahulu. Eropa pada abad pertengahan merupakan periode yang amat keras. Pasalnya, selama periode tersebut sering terjadi perang antar bangsawan dan antar kerajaan sangat lazim terjadi. Untuk memperlihatkan kekuatan sekaligus menghukum pihak-pihak yang tidak sejalan, para panglima perang pada masa itu pun memiliki metode yang kejam untuk menghabisi lawannya. Quartering adalah metode eksekusi mati. Dalam metode ini, mula-mula kedua tangan dan kaki terpidana mati diikat dengan tali. Masing-masing tali tersebut terhubung dengan 4 ekor kuda. Kemudian, kuda tersebut diminta berlari ke arah yang berbeda. Akibat ditarik ke 4 penjuru yang berbeda, korban akan tewas dengan keadaan tangan dan kakinya terpisah-pisah. Jika korban masih hidup dalam keadaan tangan dan kaki terpisah, maka anggota tubuhnya dipotong lagi lalu dikremasi. Gajah merupakan hewan darat terbesar di dunia. Karena memiliki tubuh yang besar, sudah tentu mempunyai tenaga yang besar juga. Gajah juga termasuk hewan yang cerdas sehingga dapat membantu pekerjaan manusia, misalnya dijadikan hewan angkut atau membantu merobohkan pepohonan. Pada zaman dahulu, gajah dipergunakan juga untuk perang dan hukuman mati. Sebagai contoh, pada zaman Makedonia kuno, seorang panglima perang yang bernama Perdikas dilaporkan menghukum mati para pemberontak dengan memerintahkan gajahnya untuk menginjak-injak pemberontak tersebut hingga tewas. Metode seperti ini juga dipergunakan di India karena gajah mudah untuk diajarkan. Jika di India, hukuman matinya perlahan-lahan dengan menginjak lengan terpidana mati dahulu, kemudian menginjak tengkoraknya.